إلا الله لا إله 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 إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita muliakan guru kita, mursyid kita, semoga Allah melimpahkan kasih sayang dan melimpahkan keselamatan kepada beliau. Amin. Sebagaimana Allah melimpahkan kasih sayang dan keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita muliakan tuan-tuan guru kita, Al-Ustaz Tu Bagus Abdul Khalid, Tengku Ustaz kita, Ustaz Mukhtar, tengku-tengku yang kecil, yang muda, tak disebutkan nama, yang besar tidak dihimbaukan gelar. Semoga kita semua berada di dalam hidayah, maunah dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah dikupas oleh guru kita tentang manfaat dan apa yang kita perjuangkan dalam ajaran tasawuf. Tapi kali ini kita akan coba melihat ke akar rumput persoalan-persoalan tasawuf ini. Yang pertama, tasawuf itu terambil dari kalimah safa yasufu, tasawwafa yatasawwafu tasawufan. Terambil dari kata-kata, sebahagian ahli mengatakan dari kata safa yang bermakna bersih. Maka tasawuf artinya adalah membersihkan diri. Dan juga bisa diartikan safa itu diambil dari kalimah sufah, yaitu ada orang-orang memakai pakaian yang kasar, yang selalu duduk di Masjid Madinah zaman Nabi dulu, yang dia beribadah aja kepada Allah. Maka kedua-duanya bisa saja digabungkan. Tapi tasawuf di dalam pengertian syariat maknanya adalah satu buah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa membersihkan diri. Nah, tasawuf ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah satu buah ilmu yang dipelajari di sana tentang bagaimana berakhlak yang baik. Nah, itu tasawuf. Berakhlak yang baik artinya bersifatan waqi'ah fi qalbih, sifat yang terhunjam dalam dada. Sifat yang terhunjam dalam dada itu seperti yang dikatakan guru kita tadi, kalau dia ditepok baunya, yang ucapan keluar dari lidahnya apa? Astagfirullah atau Pancasila. Ya. Yeah. Kalau dia ucapkan astagfirullah, itulah akhlaknya. Kalau dia ucapkan kalimat yang kotor, itulah akhlaknya. Karena kata syair begini, innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam itu apa yang ada pada fuad, pada hati. Sesungguhnya lidah itu adalah bukti atas apa yang dikatakan hati. Bohonglah
Orang yang dikatakan bersih hatinya tapi kalimatnya kotor, bohong itu. Bohong, orang yang di dalam lidahnya selalu berkata dusta akan bersih hatinya. Tidak ada itu. Cerminan dari kata hati itu terlihat dari ucapan apa yang dikatakan oleh lidah. Nah, ilmu yang mempelajari tentang akhlak baik itu, dan akhlak sebenarnya baik semua, tapi ketika dia tidak baik, sebetulnya disebut dia tidak berakhlak. Akhlak itu pada dasarnya adalah baik. Kalau dia tidak baik disebut tidak berakhlak. Tapi oleh para ulama tasamuh dalam persoalan ini, dibagi akhlak itu menjadi dua. Tak boleh saja ya, dalam istilah pemaknaan, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Apa contoh akhlak baik? Baik sangka itu akhlak baik, buruk sangka akhlak jelek. Mahmudah, mazmumah. Kemudian apa lagi? Akhlak baik itu tawadhu, rendah hati. Lawannya apa? Takabur. Ya. Apalagi sifat orang? Sifatnya ujub. Ujub itu beramal, membanggakan amal. Lawannya ikhlas, tidak mau membanggakan amal. Orang yang merasa pede dengan amal, oh udah saya kalau haji itu udah 11 kali, umrah sekali 3 bulan, sedekah udah banyak. Tuh masjid itu kalau nggak saya nggak selesai itu. Nah, itu namanya akhlak buruk. Ya. Nah, materi-materi tentang akhlak baik dan buruk itu namanya adalah tasawuf akhlaki. Tapi ini tidak bisa merubah tabiat. Kita udah tahu bahwa orang yang bertasawuf dengan tasawuf akhlaki itu hanya tahu teori saja. Siapa yang tidak tahu buruk sangka itu jelek dan baik sangka itu baik? Tahu semua. Siapa yang tidak tahu bahwa dusta itu jelek dan jujur itu baik? Tahu. Hasad, dengki itu jahat, jelek itu. Akhlak jelek itu. Rendah hati, qanaah, tawadhu, apa yang disampaikan Ustaz, akhlak yang baik tadi, wara, qanaah. Wara itu apa? Memelihara diri dari segala hal yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat tidak mau. Itu wara. Ya. Jangankan untuk makan daging babi, masuk ke kedai yang ada gambar babinya nggak mau tuh. Ya, itu wara. Ada lagi qanaah. Qanaah, hatinya puas dengan pemberian Allah. Kalau hati tak puas dengan pemberian Allah sehingga merasa kurang dengan pemberian Allah, udah gaji 20 juta masih kurang, udah 30 juta kurang juga, 100 juta kurang juga, dapat untung bulan ini 6 juta kurang, besok dapat 30 juta kurang, tak pernah merasa cukup. Nah, itu orang ada dalam hatinya kerusakan. Nah, belajar tasawuf akhlaki ini hanya tahu teori. Yang dimaksud oleh guru kita dengan tasawuf di sini bukan itu. Kalau itu udah kita baca semuanya di masjid, kita pelajari. Tapi apa tekniknya supaya akhlak kita ini bisa berubah? Itu tekniknya bagaimana supaya dusta itu hilang dengan sendirinya. Mempergunjingkan orang itu malas saja ya hati kita mempergunjingkan. Sombong itu hilang saja. Nah, rumusnya adalah mempelajari tasawuf yang dengan makna tasawufnya adalah tasawuf tariqat.
tidak ada satu tariqat tanpa zikir. La tariqah illa bidzikir. Tidak ada tariqat apapun tanpa berzikir. Maka dengan berzikir itu akan merubah tabiat. Begitu. Maka kita disuruh oleh guru kita membaca, mengamalkan, menghayati, mempelajari dengan baik-baik bagaimana cara berzikir dan bagaimana melakukan zikir. Kemudian kita lakukan berzikir dengan cara yang kita pelajari itu. Maka zikir yang betul akan merubah tabiat. Zikir yang salah tidak akan bisa merubah tabiat. Zikir yang benar dikerjakan akan merubah tabiat. Maka dustalah orang mengatakan dia membawa ajaran atau bertariqat, atau dia katakan dia bertasawuf, tapi tukang fitnah, tapi tukang adu domba, tapi si raja bohong, tapi busuk hati, tapi memandang rendah orang, tetapi menggalang-galang opini supaya orang itu salah, dia yang benar. Maka bohong itu. Orang yang betul-betul bertasawuf, maknanya betul-betul bertarikat, maknanya betul-betul berzikir, khususnya betul-betul melakukan ratib 1000 atau ratib 1000 bahasa kitanya, pasti akhlaknya baik. Itu kata kunci. Kenapa? Karena dia akan merubah tabiat. Zikir itu akan merubah tabiat. Kalau tak berubah tabiat dengan sebab berzikir, tandanya zikirnya yang tak betul. Bukan hakikat zikirnya yang salah, tetapi dia melakukan zikir itu tak betul. Caranya barangkali, atau tidak diamalkan barangkali, atau hanya dia berzikir hau-hau saja. Orang berzikir, dia berzikir. Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia betul tahu di mana zikir itu dijalankan di kalbunya. Tahu dia tentang siapa dirinya. Maka kesempurnaan kita berzikir itu, kita harus mempelajari di mana zikir kita lakukan. Ya tak? Kalau tidak tahu kita bagaimana cara berzikir, atau dalam istilah kerennya teknik berzikir yang betul, maka zikir itu tak merubah tabiat. Tidak berubah tabiat buruk kepada tabiat elok. Zikir yang baik itu akan merubah tabiat buruk kepada tabiat yang baik. Maka itulah pentingnya kita mempelajari kajian ilmu diri, mengkaji di mana zikir itu kita letakkan, apa yang kita gerakkan. Setelah disuruh kita melakukan ratib, umpamanya ratib 1000, membaca la ilaha illallah dengan hudur hati kepada Allah. Bagaimana caranya itu menghadirkan hati kepada Allah, sedangkan Allah belum pernah bertemu dengan kita? Ya, Bapak Ibu udah pernah bertemu dengan Allah? Udah? Belum? Makanya orang yang berzikir itu akan bisa merubah tabiat, betul-betul dipelajari cara berzikir. Duduk zikir itu. Makanya tidak sah zikir itu tanpa ilmu. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Tidak ada ahli tasawuf di dunia ini agak seorang pun yang tidak cinta dengan ilmu. Duduk saja dalam majelis ilmu sudah berfaedah, apalagi mendengarkan kajian, apalagi mengamalkan daripada kajian itu. Kita contohkan sedikit ya. Umpama kita disuruh berzikir, cara berzikirnya mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan dengan apa? Dengan lidah. Bagaimana lagi dibenarkan bacaannya? Mempelajari membenarkan bacaan
tentu membutuhkan guru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus betul bacaan. Betul bacaan itu akan membuat kalbu kita jadi sejuk. Bacaannya dulu. La-nya panjang, antara la pindah kepada hamzah itu dia izhar, nyata. La i, jangan ada ya la ilah, nggak boleh. La ilah, ilahnya panjang. La ilaha illallah, diluruskan bacaannya dulu. La ilaha illallah, udah benar bacaannya, difahami maknanya. La tidak, ilaha Tuhan, illah melainkan atau kecuali, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu artinya. Maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah. Ma'bud bihaq, tidak ada yang patut disembah yang sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Udah tahu maknanya, cukupkah begitu? Enggak. Wajib diisbatkan dalam hati Allah sebelum membaca la ilaha illallah. Yakini bahwa yang Tuhan itu Allah, baru ucapkan la ilaha illallah. Sesudah yakin kita bahwa yang Tuhan itu Allah, baru kita katakan la ilaha illallah. Kalau tidak, bisa saja orang membaca la ilaha illallah, la ilaha kafir, illallah beriman, muslim. Tidak ada Tuhan, dianggapnya tidak ada Tuhan, betul-betul tidak ada Tuhan. Yang Allah pun tidak ada juga katanya. Berarti dia kafir. Maka yang dinafikan itu Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan. Maksud Tuhan ini Tuhan yang selain Allah. Sudah yakin dia dalam hatinya yang Tuhan Allah. Tidak ada yang Tuhan kecuali Allah. Maka kata para ulama ahli sufi, zikir yang paling afdal sesudah membaca Quran adalah la ilaha illallah. Syaratnya apabila hadir hati kepada Allah. Kalau hati tidak hadir kepada Allah membaca la ilaha illallah, jadilah la ilaha illallah adna zikir. Zikir yang paling rendah. Zikir yang paling rendah itu adalah orang baca la ilaha illallah tapi tak faham hatinya kepada makna la ilaha illallah. Tapi kalau hadir hati orang kepada Allah ketika membaca la ilaha illallah, maka ketika itulah jadilah zikir la ilaha illallah itu di bawah Al-Quran. Kenapa harus la ilaha illallah? Karena satu-satunya zikir yang mempunyai kalimat menafikan dan menetapkan hanyalah la ilaha illallah. Tidak ada yang Tuhan melainkan Allah. Kalimatnya tegas. Tapi syarat wajib hadir hati kepada Allah. Hudur hati kepada Allah itu adalah kerja hati. Hati itu di mana? Hati itu adalah pintunya jiwa yang menggerakkan jiwa. Yang jiwa itu siapa? Yang jiwa itu adalah perpaduan antara ruh dengan jasad. Ruh disebut dengan diri yang batin. Jasad disebut dengan
jisim atau diri yang kasar. Antara ketika ruh dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad, maka bergeraklah fungsi tubuh. Otak bisa berpikir, hati bisa mengingat, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, tenaga di sekujur badan ada. Ketika itu terbentuk satu buah yang disebut dengan an-nafs, diri itu bersifat dengan ammarah, bersifat dengan lawamah, bersifat dengan mutmainnah. Adakala diri itu bergejolak, merubah diri dari ammarah kepada lawamah, lawamah kepada mutmainnah adalah dengan cara mengingat Allah. Tadi dibaca itu dalam syair, saya tak hafal syairnya. Hati itu adalah ma'rifat, asma, tempat menyebut asma dan sifat Allah. Maka di sana disebut Allah. Nah, ini ada hadis itu. Dalam hadis kudusi dijelaskan bahwa pada tubuh anak Adam ada satu rumah, yang di dalam rumah itu ada sadrun, dada. Di dalam dada itu ada qalbun. Di dalam kalbi itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada saghaf. Di dalam saghaf itu ada lub. Di dalam lub itu aku ada, kata Allah. Nah, ini kaji ini agak tinggi dikit. Tubuh manusia yang bagaikan mahligai ini, di dalam tubuh ini ada sadrun, dada. Di sanalah letaknya nur Islam. Orang mau salat, puasa, zakat, haji karena ada cahaya di dadanya. Alam nasrah laka sadrak, dada. Di dalam dada itu ada qalbi. Di sanalah nur iman. Orang menyebut asma Allah. La Allah, 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 Allah. Tapi di dalam kalbu itu ada fuad. Fuad itu fungsinya adalah mengingat. Ingat itu terletak di dalam fuad. Di dalam fuad itu ada saghaf. Saghaf itu adalah tempat terletak rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Di dalam saghaf itu ada lub. Di sanalah orang makrifat dengan Allah. Wa fil lubbi ana, kata Allah. Di dalam lub itu aku memberikan hidayah, memberikan ilham, memberikan petunjuk. Untuk menembus hati sampai kepada lub itu membutuhkan zikrullah. Zikrullah yang banyak. Wazkurullah katsira. Ingatlah Allah dengan banyak sekali, sehingga tak terputus lagi karena banyaknya. 10, 1000, 2000, 3000, tak berbatas. Bagaimana Buya? Saya mau mengingat Allah, mau membaca la ilaha illallah, sementara saya ke WC, saya mau makan, saya mau bekerja, saya mau ini. Nah, inilah pentingnya ngaji yang disebut dengan ngaji thariqah. Maka di dalam qalbi manusia orang bisa mengingat nama Allah. Siapa nama? Itulah perintah Allah yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu nama Tuhanmu. Apa nama Tuhan kita? Allah. Baca Allah dengan hati. Dalam ayat lain, wazkurisma rabbak. Sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan kita Allah. Maka membaca Allah, Allah di sekujur badan, di seluruh tubuh, sehingga memancar kepada seluruh jasmani. Yang mana jasmani kita ini adalah terbikin daripada 4 anasir. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nur semuanya.
tak ada tampak badan, yang nampak adalah Nur Muhammad. Ruh ketika itu menyebut Allah, itu yang dikatakan dengan sepakat zahir dengan batin. Zahirnya menyebut Allah, batinnya menyebut Allah. Ketika sepakat zahir dengan batin, orang disebut dengan hudur hati kepada Allah. Maka kajian kita masih panjang. Untuk bisa kita mendapatkan itu, ternyata bahwa untuk berjalan ke Jakarta saja atau berjalan ke Padang saja dari sini, kita tidak bisa sendiri. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, wajib ditemani oleh orang yang sudah pernah ke Padang atau pernah ke Jakarta. Itulah mursyid. Itulah mursyid yang jiwanya dekat dengan Allah. Ketika kita berabitah kepada beliau, rasa yang beliau dapatkan akan serta-merta rasa pada kita. Guru boleh banyak, tapi mursyid hanya satu. Ya, maka ibadah yang tak bermursyid, yang tak mempunyai guru petunjuk, nah itu mursyid namanya. Kalau saya ini namanya muallim, ustad. Ya, ustad itu bagus, muallim. Mursyid cuma satu. Tapi sungguh pun begitu, ketika kita bermursyid, haram bagi kita untuk melupakan jasa seorang pun guru kita, apalagi memecat guru kita. Bukan orang tasawuf yang durhaka kepada gurunya. Enggak boleh. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau ayah. Aku adalah budak dari orang yang mengajarku, walaupun aku diajar hanya satu ayat saja. Maka oleh karena itu, penting belajar tasawuf itu bukan karena apa-apa, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena kepentingan siapa-siapa, tapi itu adalah tuntutan qalbu, tuntutan hati. Betapa banyak orang yang hadir dalam majelis ilmu, bertahannya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bosan dia mendengarkan syarahan guru. Kadang-kadang sedang mendengarkan syarahan guru, kepalanya celangas-celengis kiri kanan. Betul, Bu? 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 Oi. Tuh dia. Enak. Ini tak bisa merubah tabiat. Hari ini dilarang bergunjing, besok dikerjakannya lagi bergunjing. Betul apa betul? Kenapa? Dia begitu, tak salah dia, karena zikirnya tak jalan. Apa sebabnya? Zikirnya tak jalan. Kalau jalan zikirnya, tenang kesemuanya, maka dia sampai kepada lautan yang tak berombak. Baru keluarlah kaidah dari guru kita bahwa orang tasawuf itu tahan disakiti dan tahan pula tidak membalas, tidak menyakiti. Ini tahan disakiti, tapi wow, besok balas sedikit. Betul apa betul? Betul apa betul? Tahlil. Jadi kadang-kadang kita ngaji untuk diri kita ini malu kita, malu kita. Nah, ada namanya 2 macam. Ada tauhid tasawuf, ada namanya tauhid sufi. Atau tauhid tasawuf itu maksudnya tarikat itu, artinya bertarikat. Tapi kalau tauhid sufi, orang sufi bertauhid itu sampai kepada derajat hakikat dia. Apa derajat hakikat? Sampai dia kepada isi dari tauhid itu. Saya contohkan antara kulit dengan isi. Contoh, kita kan ada sholat nih,
Ya. Kalau kita salat ruku kan? Ya, Allahu Akbar ruku. Badan dirungkukkan, tangan diletakkan di dengkul, di lutut. Kemudian dibacalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya itu? Aku usabbihu tasbih. Subhana usabbihu subhana. Itu artinya aku mensucikan, akan sebenar-benar mensucikan Tuhan, Rabbi, Tuhanku yang maha besar. Kan itu artinya. Wa bihamdi, aku benar-benar memujinya. Itu artinya. Aku sucikan Tuhan dari berserikat. Itu maknanya. Aku mensucikan Tuhan dari berserikat. Dalam hatiku tak ada Tuhan itu berserikat dalam menciptakan aku miskin atau kaya. Hanya Tuhan saja. Menciptakan aku gagah atau tak gagah. Hanya Tuhan saja. Menciptakan aku dimuliakan atau dihina. Tuhan saja, tidak ada yang lain. Usabbihu subhana. Itu namanya syariatnya. Apa namanya? Tapi isinya ngapain bro? Isinya apa itu? Ruku itu. Isinya apa itu? Isinya menghinakan diri. Ketika ruku itu tak terasa hina diri di hadapan Allah. Besar Allah kita kecil, agung Allah kita hina. Tak terasa hina diri, rendahnya diri. Maka rukuknya tak berhakikat. Maka pada hakikatnya orang ruku itu ru'yatu azamatillah, memandang keagungan Allah. Kalau terpandang keagungan Allah, hilanglah pengakuan terhadap diri, atau disebut dengan pengakuan terhadap diri itu ananiyah, wujud diri. Kalau ananiyah keegoan, kalau wujud diri ngaku dirilah yang paling hebat. Ya. Itu isinya. Kalau orang bertauhid, orang tarikat bertauhid, maka dengan cara itulah dia melangkah kepada hakikat Tuhan. Dia merasa bahwa semuanya diatur oleh Tuhan. Maka tak timbul bencinya sedikit pun kepada orang yang menyakitinya. Nah, sering disakiti Pak? Sering disakiti enggak? Sering. Sakit hati enggak? Nah, berarti belum orang tahu tasawuf. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena zikir ratib saribenya tak jalan. Jika saja seluruh murid abuya kita di MPTT seluruh Indonesia, seluruh dunia berpengaruh bagi kita ratib itu, la ilaha illallah, insyaallah ini Indonesia ini baik, korupsi tidak ada. Ya, maling itu bukan tak tahu maling hukumnya haram, mencopet itu haram, tahu semuanya. Ustadz juga ada mencopet, kan aneh itu. Iya enggak? Ada ustadz mencopet? Ada. Ada. Copet waktu. Copet ayam enggak mungkin lah. Ya. Ustaz kecil-kecil lah, ustaz baru belajar ustaz ya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan itu yang diperjuangkan. Jadi yang diperjuangkan itu diri kita dulu. Sebelum kita mendakwahkan kepada orang lain, perbaiki diri kita dulu. Karena dia tidak akan cahayanya. Kita ajak pun orang, setiap yang kita ajak orang ke MPTT, kita ajak orang untuk berzikir, dia itu akan lari. Karena kita tak berzikir. Orang terpukau dengan alunan lidah kita, tetapi setelah dirasainya, dia tak merasa nyaman. Akhirnya dia lari. Payah kita ngajak, lari juga. Ngajak juga, lari juga, berpencar-pencarlah hilir mudik. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Maka langkah yang harus kita lakukan, memperjuangkan dan mengangkat ajaran tasawuf adalah amalkan
seluruh apa yang diajarkan oleh guru kita. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.